Kata Nabi, jamuan yang paling buruk itu adalah jamuan yang mengundang orang-orang kaya dan tidak diundang atau ditinggalkan orang-orang miskin. Jamuan yang paling buruk itu jamuan yang mengundang orang-orang kaya saja. Orang miskin tak diundang. Padahal orang kaya nih ketika diundang malas nak datang. Orang miskin kalau diundang, bukan main, gajin betul dia datang. Makan sedap kan. Kalau orang kaya dengan makanan walimah itu hal yang biasa. Makanya Nabi sampaikan, makanan yang paling buruk, jamuan yang paling buruk itu adalah jamuan yang diundang orang-orang kaya saja. Orang miskin tidak diundang. Jadi kalau kita buat walimah, undanglah orang kaya, undanglah orang miskin. Ada unsur agniya, ada unsur fuqara. Diundang. Bio mengaso orang kaya makan bersama dengan orang miskin. Orang miskin makan bersama dengan orang kaya. Inilah jamuan yang berkah, yang diberkahi. Ketika itu tidak ada bedanya antara orang kaya dengan orang miskin makan walimah. Sama, orang kaya makan jamuannya itu, orang miskin juga makan jamuannya itu. Ini yang baik. Yang buruk hanya mengundang orang-orang kaya saja. Nabi sampaikan lagi, waman tarokat da'wata faqad asallahu wa rasulah. Kalau undangannya itu orang kaya diundang, orang miskin diundang, kok tak datang? Kok dia tak datang tanpa ada alasan yang mustahak, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah. Orang ini sudah bermaksiat, sudah melawan Allah dan Rasulullah. Yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah datangi walimah. Kalau tidak ada hal yang mustahab, ini penting. Tidak boleh disepelekan undangan walimah dengan catatan orang kaya diundang, orang miskin diundang. Kalau hanya orang kaya saja, ini bermaksiat. Jadi perlu diperbaiki ke depannya. Di dalam riwayat yang lain lagi, Nabi telah menyampaikan, lau du'itu ila qura'in la ajabtu walau uhdiya ilayya qura'un la qabiltu. Seandainya, kata Nabi, aku itu diundang sampai ke ujung negeri. Seandainya aku itu diundang sampai ke ujung negeri, niscaya aku akan datang kepada undangan itu. Saking pentingnya menghadiri walimah ini. Sekalipun aku diundang ke ujung negeri, akan datang aku. Dengan catatan walimah yang hak, yang benar. Kemudian walau uhdiya ilayya qura'un laqabiltu. Seandainya ketika aku mendatangi walimah itu, aku hanya diberi daging bagian kaki saja, sisa lah maksudnya, hanya diberi daging dari bagian kaki saja, niscaya dari undangan itu aku akan terima makan, walaupun hanya dikasih cuma sisa daging, itu pun aku akan terima. Jadi ketika kita menghadiri walimah, maka niat kita datang itu bukan untuk makan yang istimewa di sana. Apapun yang diberikan oleh sang pengundang, diterimalah dengan senang hati. Apa-apalah yang dikasih, daging terima, tulang pun terima, sambal aja pun kita terima. Karena tujuannya bukan untuk makan itu. Tujuan yang utama bukan untuk makan, tapi untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Tujuannya itu
untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasulullah. Sebab kalau tak datang, alamat kita dicap oleh Nabi sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain diceritakan lagi, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibu hadhihi da'wata idza du'itum laha. Qala wa kana Abdullah ya'ti da'wata fil ursi wa ghairil ursi wa huwa shahih. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi telah bersabda, penuhilah undangan walimah. Penuhilah undangan walimah. Kalau kalian diundang dalam keadaan puasa, maka datangilah walimah itu. Jika kalian berkenan makan, jika kalian tidak berkenan tidak usah makan. Sekalipun puasa, maka itu bukan dianggap alasan untuk mendatangi walimah. Itu loh. Jangan pula, oh saya puasa, minta maaf lah. Tidak, tetap yang namanya walimah didatangi sekalipun dalam keadaan kita berpuasa. Kata Nabi, kalau kamu enggan, ya tidak usah makan, tetap berpuasa. Kalau kamu senang, suka, mungkin wah, nengok makanannya tuh tergugah pula selera awak. Kalau kamu senang, makan. Kalau kamu tidak senang, tidak usah makan. Ini perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sekalipun dia dalam keadaan puasa, dia datang juga untuk memenuhi undangan seperti yang sudah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala absara Nabi nisaan wa sibyanan muqbilina min ursin faqama mumtanna faqala Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Satu ketika, kata Anas bin Malik, Nabi melihat kaum wanita dan anak-anak mendatangi, memenuhi undangan walimah. Wanita dan anak-anak mendatangi walimah, dilihat oleh Nabi. Maka Nabi SAW berdiri dan Nabi mengatakan, ya Allah, Allahumma antum min ahabbin nas ilayya. Kalian, jadi kata Nabi ngomong sama wanita dan anak-anak yang datang ke walimah, kalian adalah orang yang paling aku senangi, yang paling aku cintai kalian. Jadi Nabi itu sangat gembira, sangat senang dengan orang-orang yang mendatangi walimah. Jadi kita kalau mendatangi walimah itu menggembirakan Nabi, menyenangkan Nabi. Nabi sudah doa untuk orang-orang yang mendatangi walimah itu, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Kamu ini manusia-manusia yang aku senangi. Nah, niatnya jangan salah. Mesti niatnya betul untuk menyenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendatangi. Kemudian saya akhiri yang ada di dalam Sahih Bukhari ini riwayatnya dengan riwayat An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu annaha ishtarat numruqatan fiha tasawir falamma ra'aha Rasulullah qama 'alal bab falam yadkhul fa'araftu fi wajhihil karahiyah faqultu ya Rasulullah atubu ila Allah wa ila rasuli madza adnabtu faqala Rasulullah ma balu hadhihi numruq ma balu hadhihi numruqati qalat faqultu ishtaraituha laka litaq'uda 'alaiha wa tawassadaha faqala Rasulullah inna ashaba hadhihi suwar yu'adzibuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa qala innal baital ladzi fihi suwaru la tadkhulul malaikah. Ibunda Aisyah cerita, suatu ketika ia membeli bantal yang di bantal itu ada gambarnya. Terus Nabi nengok di bantal itu ada gambarnya.
gambar makhluk hidup maksudnya. Ketika Nabi nengok, terus Nabi keluar di pintu, tak mau masuk. Nabi berdiri di pintu aja, tak mau masuk. Dilihat oleh Ibunda Aisyah, raut wajah Nabi SAW itu kelihatan tidak senang. Ketika melihatnya itu, Ibunda Aisyah tahu bahwa Nabi benci dengan perkara itu. Terus Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah, aku bertaubat juga kepada Rasulullah. Apa salah aku? Kata Ibunda Aisyah seperti itu. Apa salah aku? Maka Nabi bersabda, kenapa di bantal itu ada gambar seperti ini? Aisyah mengatakan, aku beli ini untuk engkau ya Rasulullah, agar engkau bisa duduk. Dengan bantal ini kamu bisa duduk. Maksudnya nyamanlah duduknya. Maka Nabi SAW mengingatkan sesungguhnya orang yang menggambar, yang membuat gambar ini pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada orang itu, hidupkanlah apa yang telah kamu buat. Dan Nabi SAW tidak mau memasuki rumah yang ada gambarnya, dan para malaikat juga tidak akan masuk ke dalam rumah. Riwayat ini di dalam Sahih Bukhari dimasukkan dalam bab apakah orang itu harus balik setelah dia mendatangi walimah, mendatangi undangan. Di sana ada hal-hal yang maksiat. Apakah dia harus balik atau terus? Riwayat ini menjelaskan bahwa Nabi tak jadi masuk sampai maksiat itu hilang. Termasuk hal yang dianggap meringankan. Ketika sudah sampai di tempat, ternyata Masya Allah maksiatnya banyak. Maka hal itu boleh meringankan kita untuk kembali tidak mendatangi walimah. Jadi ini beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada saya dan kita semua, dan kita bisa melanjutkan pengajian kita pada pertemuan yang akan datang. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.